Nama saya Sandiaga, statusnya sebagai di sini sebagai pengajar praktik. Tugas kami adalah memonitor mereview kegiatan calon guru penggerak. Dalam hal ini beliau Budian Kurangdi yang sedang menjalani masa pelatihan nanti akan dijalani selama 6 bulan sampai bulan November berarti. Dan ini salah satu rutinitas. Kemarin sudah diagendakan PI 1, sekarang PI 2. Saya dapat amanah dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Ya bukan karena saya dari institusi SMK ya, saya kebetulan karena dipilih. Jadi saya tugasnya memonitor kegiatan sampai selesai, dan saya mengupayakan satu tim ini angkatan 8 di CGP saya itu diakan purna dengan baik, selesai dengan baik. Itu kewajiban saya, dan saya mengkondisikan kalau ada sesuatu hal misalnya sakit dan sebagainya, saya harus bertanggung jawab dan harus demikian. Nah terus saya melatih Bapak Kepala Sekolah Pak Supaya SPG, teman-teman dulu saya hormati, dan saya hormati pula Budian Kurangdi yang kebetulan hari ini akan mempresentasikan bahasa perubahan. Budian ini sudah belajar kurang lebih 2 bulan. 2 bulan itu belajar modul 1 sampai 1.4. Jadi modul 1.1 tentang filosofi KHI atau belajar Dewan. Modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 3 itu berkaitan tentang komunitas praktisi, dan yang modul keempat ini bahasa dan definisi perubahan yang ada di SDG 2. Kalau saya di sini hanya moderator, jalannya kegiatan nanti akan dipandu sepenuhnya oleh beliau Budian, dan saya berharap diskusi ini tidak kontradiktif ya. Kristen ini bisa berjalan baik, karena sebelumnya saya di diskusi yang lain ada yang memang kurang satu frekuensi atau satu tujuan, jadi ada yang kemudian beranjak luar fokus. Nggak apa-apa sih, itu tantangan bagi kami sebagai guru penggerak. Guru penggerak ini membuka paradigma bahwa setiap peserta didik itu punya kodrat alam yang dimiliki, tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan. Nah ini peran bagi guru penggerak ini membuka paradigma. Sekarang kan nilai mungkin yang dibuka Pak, nilai masih menjadi tujuan anak supaya naik kelas ya. Tapi paradigma sekarang nilai itu tidak seperti itu.
paradigma nilai, misalnya ada anak nilai matematikanya kurang, bahasa Inggrisnya kurang, tapi diyakini anak itu punya potensi seni misalnya. Dan hal inilah yang tidak bisa disamakan. Dan anak itu kalau paradigma dulu kan bukan tabula rasa ya, jadi kayak kertas kosong yang ditulis. Justru anak itulah nanti yang akan menulis masa depannya. Melalui siapa? Yang peran bukan guru. Ini paradigma kita sekarang. Dan kurikulum merdeka menjadi motornya kita. Kalau dulu tapi itu juga cengkeh misalnya, anak kok nilainya nggak KKM, oh akhirnya marah-marah. Nah sekarang itu tidak juga terlakukan. Anak datang ke sekolah atas kesadaran sendiri untuk belajar, kemudian pulang dengan senang mendapat ilmu pengetahuan. Itu paradigma sekarang. Anak datang ke sekolah senang, pulang lebih senang karena dapat ilmu pengetahuan. Itu paradigma sekarang. Jadi kalau saya alami di 10 tahun yang lalu, saya sebagai murid, saya datang sekolah kayak kelihatan seperti jenjang berjenjang, karena ada batasan. Dan itu juga kadang-kadang peran orang tua yang memberikan stigma juga berkurang waktu. Misalnya ada tugas atau TPR, selalu bilangnya ke anak cepat dikerjakan, nanti dimarahi oleh ibu. Padahal di sekolah belum ada. Di paradigma itu sudah disematkan oleh orang tua, anak itu ke sekolah kayak ada ruang. Nah hal ini sedang paradigmanya sedang bukan dihilangkan tapi mau dikurangkan. Paradigma sekarang kurikulum merdeka, kodrat anak yang dimiliki atas kuasa Allah itu Bapak Ibu guru mempunyai peran untuk memfasilitasi, untuk memberikan penekanan, untuk mengarahkan. Disitulah peran Bapak Ibu sekarang ya kurikulum merdeka. Maka mungkin banyak terjadi ini anak nilainya tidak bagus ya, tapi terkait kelas. Nah, bagaimana motivasi anak supaya bisa terus belajar? Nah, kalau misalnya diberikan motivasi, kalau mau masuk ke SMP favorit itu nilainya harus tinggi. Nah, itu kamu harus tetap belajar, bukan berarti kalau zaman dulu belajar kok nanti nggak naik kelas. Kalau sekarang belajar nanti kamu kalau mau pilih SMP favorit, SMP 1, SMP 2, atau mungkin SMP kota, itu dengan mudah. Karena sekarang masuk ke sekolah favorit atau sekolah pilihan itu tetap harus pakai walaupun sudah online. Dan ini itu memotivasi, memacu anak untuk belajar dengan inisiatif sendiri. Ini yang sedang dibangun. Jadi belajar bukan karena dipaksa, tapi karena inisiatif sendiri. Nah itu yang sedang ditargetkan. Jadi karena keinginannya muncul, akhirnya dia itu sekolah dengan senang dan dengan gembira, tidak terpaksa. Terus nanti juga ada paradigma yang baru, misalnya dulu ada peraturan di kelas, sekarang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dari siapa? Anak-anak dengan guru. Jadi anak itu kalau misalnya datang terlambat, nanti teman-temannya ya harus bagaimana, bisa infak, bagaimana misalnya. Tapi itu dengan kesepakatan anak-anak gitu. Jadi bukan karena tendensius guru, kamu kalau telat nanti duduk di luar misalnya. Itu sekarang sudah mulai harus dikurangi, malah mungkin juga harus dihilangkan. Namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu muncul karena kesepakatan bersama teman-teman. Nanti Bapak Ibu guru memberikan semangat.
aktif. Baik, ini prolog awal saya. Ya, mudah-mudahan diskusi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ide-ide Ibu Bapak silakan dituliskan pada kertas yang nanti akan disajikan oleh Bu Dia, karena ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan CGP dan visi misi sekolah. Dan ini saya agak asik ya tadi, sebab saya itu CGP-nya kota semua di Monas itu potensinya besar. Belum lama saya di SMP 1 juga didatangi dari BPJP dari pusat, dan nggak ngasih tahu, ujuk-ujuk mau monitor saya. Jadi saya nggak mau terlambat, saya kesini, saya upayakan datang tepat waktu supaya ya ini buat bersamaan, karena memang monitoringnya itu luar biasa, sebab alokasi pelatihan ini dananya sangat besar. Jadi kalau mungkin bisa ditanyakan CGP itu kalau ada kegiatan Bapak itu, ya itu dikasih uang saku gitu. Saya juga sama, jauh-jauh nyarikan gini-gini untuk dimonitor, karena demi apa? Demi kemajuan Indonesia, pendidikan. Jadi ini tugas dari kementerian, dimonitor kegiatannya betul-betul. Ya, saya waktu itu sempat kaget juga karena nggak ngasih kabar, ngasih tahu cucu-cucu. Pas saya lagi PI yang bulan kemarin di SMP 1 itu sebentar, dan duduk ikut bareng melihat. Nah, saya khawatir karena saya CGP-nya kota Solo dan beliau kan pada menginap di Brazil dari hotel. Jadi kalau di Momonet teman-teman yang mungkin jauh di Sirau atau di Karangjamu, kayaknya iya nggak mungkin. Jadi ya itu saya paling dekat dengan hotel branding. Jadi saya khawatir di kegiatan ini saya nggak tepat waktu, kegiatan nggak berjalan, saya nanti bayar lebih banyak. Itu jadi tugas saya. Ini moderator kegiatan ini, nanti Bu Dia 100% mengakomodir setiap masukan-masukan. Kegiatan ini bukan untuk merubah visi sekolah, bukan ini. Tapi saya ingin melihat ide dari Ibu Dia yang sudah 2 bulan ini belajar ide apa yang bisa dimunculkan dari pelatihan itu. Jadi tidak merubah visi sekolah, tapi kemarin terjadi perubahan di beberapa sekolah, di TK pembina. Begitu dipadukan dengan filosofi KHD dan profil belajar Pancasila, akhirnya kepala sekolah sudah diubah sesuai paradigma baru itu. Saya nggak membuat narasi untuk memaksakan perubahan, itu terserah kok di sekolah nanti sepakati bagaimana. Kalau di sini sudah bagus, saya yakin sini sudah bagus, sudah sesuai. Tinggal mungkin ada penekanan di misinya, kan visi nanti diterapkan pada misi-misi kegiatan, mungkin di misinya kok. Gitu. Karena kemarin saya sudah ada beberapa yang berubah kayak di SD, ya sana 1 juga berubah, terus di TK berubah. Ya SMA 1 nggak berani berubah karena harus ada beberapa elemen. Terus dan kemudian kepala sekolah belum bisa datang, sama komite juga belum datang, nanti nggak berani kalau ya SMA 1. Cuma dia ada di penekanan misi-misi yang nanti ada sedikit perubahan atau di pendalaman misinya. Itu prolognya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu jangan calon untuk menyampaikan pendapat, dan saya nggak menilai kegiatan, cuma ini berjalan dan cair, jangan ada tekanan gitu. Mbak di SD sempat awal-awal pada panik, pada juga gitu. Ya udah saya cair dan semua memberikan ide-idenya tentang bagaimana murid-murid, bagaimana nanti murid ke depan. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua di sekolah, kita berpikirnya yang sekolah itu adalah anak kita sendiri.
saya kalau ingin mendidik anak yang paling baik ya, makan pun kita kasih yang terbaik. Begitu pula kita di sekolah. Jadi bagaimana supaya anak ini bisa masa depannya bagus, ya kita memberikan pelayanan yang paling maksimal, karena kita anggap ini anak kedua. Dan selain itu kita sebagai guru yang mempunyai gaji sendiri dan itu juga ada tujuan tersendiri, tapi kita harus berpikir bagaimana anak ini, anak yang di sekolah kita ibaratkan seperti anak kita sendiri. Kita bisa memberikan masa depan ke anak ini cerah, gemilang dan bahagia. Jadi kalau kita berpikir kita masih di institusi, kita nggak ada tanggung jawab mau bagaimana anak itu. Tapi kita berpikir, oh ini anak saya harus tahu nanti masa depannya seperti apa. Nanti peran kita itu termotivasi untuk membahagiakan anak, walaupun bukan anak kita, tapi ini karena tugas itu kewajiban kita. Makanya menjadi paradigma yang harus kita ikuti, yaitu praktik baik ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu silakan, misalnya lebih selesai lebih awal sama senang. Tapi ya sudah diskusinya jadi agak lama, bisa sampai kalau biasanya sampai jam 11. Tapi kemarin ada beberapa karena akhirnya berubah visi bisa sampai jam 11:30. Mungkin itu saja moderator awal saya. Nanti 100% kegiatan diskusi ya. Nanti mungkin ada kurang dan lebihnya, namanya diskusi. Ada masukan ibu-ibu, bapak-bapak, bebas saja yang terkait untuk peserta didik. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sabyo selaku pengajar praktek pada CKP Bu Jepranti yang hormati teman-teman guru, khususnya Ibu Jepranti yang dalam hal ini sebagai calon peserta yang sama pula Pak Santo Sekaru, teman-teman guru sekalian dan karyawan yang membantu dalam kegiatan ini hormati. Bersyukur karena berikan kehadiran Allah SWT, Tuhannya Maha Kuasa, tapi maka karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka kegiatan baik di Jepang. Semoga bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di SMP 2 Bupati. Bapak Ibu semua hormati, maaf Pak, ini beberapa teman hari ini ada izin tidak kegiatan karena sedang melayani calon sebaru kelas 1 dengan pendistribusian pakaian seragam. Khususnya pakaian olahraga yang seragam kami hanya jentas sama orang. Pada kesempatan hari ini saya mengapresiasi pada kegiatan yang digagas oleh Bu Jepranti yang merupakan program juga yang kegiatan calon guru penggerak. Harapan kami sekarang ini satu-satunya guru penggerak di SMP 2 Purbalingga periode angkatan ke-8. Karena setiap sekolah hanya satu ya Pak? CKP enggak sih. Untuk Purbalingga berapa Bu ya? Angkatan 8? Kalau guru Kecamatan Purbalingga. Kecamatan Purbalingga hanya 6 orang. Masuk pilihan Ibu ya. Semoga sukses membawa teman-teman kita di negeri 2 Purbalingga menjadi meningkat perbaikan pembelajarannya. Uji sebagai agen pembelajaran perubahan nanti untuk membawa ke model pembelajaran sesuai paradigma baru. Teman-teman guru nanti akan mendapatkan
pengimbasan dari ilmu yang telah diperoleh oleh Bu Diah Purwanti selama menjadi calon guru penggerak. Saya yakin banyak hal-hal baru yang perlu diimplementasikan dalam pelaksanaan pembelajaran, khusus dalam pemberlakuan kurikulum merdeka. Karena kalau paradigma lama itu kita itu mengajar itu seolah hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, hafalan, dan juga banyak yang bersifat informasi seperti pengumuman saja, Pak. Ini pokoknya dihafal, diingat, nanti ujian ini bagus, top gitu. Nah, untuk paradigma yang sekarang tidak demikian, terbukti ini dalam pengukurannya itu pada saat ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi. Di sana anak-anak kita kelas 5 saat mengerjakan soal-soal literasi numerasi sebegitu membutuhkan penalaran. Ketika kita di sekolah hanya mengajarkan hafalan, misalkan matematika hanya penjumlahan, perkalian sebagainya, tanpa untuk apa sih kita belajar matematika, penjumlahan, ulang sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Pada prakteknya, misalkan ketika dia kelak menjadi pedagang, dia akan susah dalam menghitung. Meskipun dia sekarang semuanya pakai alat canggih, Pak, pakai komputer saja. Tapi kemudian kita harus tahu tanpa, kalau di pasar ini, Pak, itu kabel berambang itu hafal banget. Kalau di sini nanti harapan ke depan anak-anak tanpa dengan kami sudah berkenal di sini bisa berpikir pelajaran-pelajaran ini itu benar-benar diimplementasikan, terapan prosesnya, jadi bukan hanya sekedar menanamkan pelatihan hafalan, tapi benar-benar pemahaman yang bisa untuk bekal anak-anak mengarungi kehidupan di dunia, dan juga nanti memberikan bekal ke anak-anak bagaimana hidup bahagia di akhir. Karena dalam profil belajar Pancasila adalah ada di sana dimensi religius, yang anak juga harus mengamalkan pengamal agama, tentunya dengan agama dan kepercayaan. Selamat Bu Dia, semoga ini nanti benar-benar bisa membawa sebagai penggerak, benar-benar jadi penggerak motor, penggerak bagi teman-teman guru dan juga yang lain di SD Negeri 2 Purbalingga. Ada benar-benar perubahan yang terasa. Karena kalau kita amat juga, Pak, mungkin juga sebagai review bagi kita semuanya, bahwa visi SD Negeri 2 Purbalingga itu sudah bagus, yaitu unggul, berwawasan lingkungan. Unggulnya barangkali pernah kita unggul dulu, sekarang juga masih unggul, cuma di beberapa poin-poin tertentu, khusus di bidang akademik ada sedikit penurunan. Kalau non akademik, kemarin kita di pramukaan dan lain-lain masih bagus, Pak, tapi di akademik ada sedikit. Tapi mudah-mudahan nanti kita ada perbaikan lagi. Teman-teman guru yang banyak yang muda-muda ini potensi untuk bisa membawa kemajuan. Meskipun keberhasilan tidak hanya dipandang di akademik, tapi secara di masyarakat itu masih jadi pandang akademiknya. Tapi sebenarnya adalah bagaimana tadi sampaikan untuk menuntun dan mengembangkan bakat minat anak dengan sumber alam yang dimilikinya. Itu yang penting. Jadi meskipun anak matematika itu pinter, IPA juga pinter, tapi secara karakter dan sebagainya dia bagus, ya itu lebih baik daripada pinter tapi karakternya tidak baik. Jadi ini semua menjadi beban kita semuanya. Mari kita bersama-sama dengan dimotori oleh Bu Diah Purwanti dan teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam tadi berwawasan lingkungan. Nah, karena sekolah kita juga dikenal atau terdaftar sebagai sekolah adiwiyata nasional. Namun demikian adiwiyata nasional sekolah kita itu memang sudah lama dapat tadi itu, namun di perkembangannya kesini ya barangkali sarananya juga semakin lama semakin rusak. Jadi butuh perbaikan, butuh pemeliharaan.
dan itu juga tidak tetap membutuhkan bantuan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Misalkan dalam wawasan lingkungan ketika kita hanya mengandalkan tenaga penjaga yang memang mestinya tugasnya itu, tapi karena mana manusia masih berkurang, perlu dukungan teman-teman guru dan juga siswa terkait dengan gotong-royong bagaimana menciptakan lingkungan yang baik sehingga enak dipandang dan sebagainya, sehingga visi kita yang berwawasan lingkungan benar-benar diimplementasi, diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi hanya slogan saja peduli lingkungan, tetapi berwawasan lingkungan, tapi kondisi realnya sampah masih berserakan, masih tersinggung tanaman di pot yang kuning misalkan ada daun 10 yang kuning 4 dibiarkan sampai benar-benar kering tidak disentuh. Ini yang perlu kepedulian kita, berwawasan lingkungan kita benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita di sekolah. Dan juga mari kita mengajak teman-teman semuanya bahwa tadi sampaikan anak-anak kita sebagai seperti anak kita sendiri, dan sekolah kita mungkin kalau bisa diciptakan sebagai rumah kedua, sehingga lebih kerasan di sekolah, ya. Karena bagaimanapun kehidupan kita dari sini, dari sisi mungkin kita bisa hidup layak itu karena kita bekerja di sini di SD Negeri Purbalingga yang membuat bisa lebih mencurahkan perhatiannya dalam arti betah di sekolah gitu dipanggil. Misalkan di sekolah kayaknya kok seperti tidak nyaman, inginnya pulang misalkan. Ini yang perlu kita tingkatkan sehingga kita betah di sekolah, kemudian bagaimana menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman bagi anak-anak kita dan juga bagi keluarga besar sekolah ini, sehingga ke depan kondisi yang mungkin dulu pernah baik dan kondisi yang mungkin malah teman kita perbaiki, kita bersama-sama untuk menciptakan suasana yang benar-benar nyaman bagi anak-anak kita di sekolah dan pelayanan kita terhadap peserta didik, sehingga bagi mereka benar-benar bagi warga sekolah terutama peserta didik dan orang tua nyaman menyekolahkan siswanya di SD 2 Purbalingga. Itu harapan kami. Selamat, semoga bermanfaat pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Paso. Saya mulai langsung saja nggih Bapak Ibu nggih, tidak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suparto selaku Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Sakti Nugroho selaku pengajar praktik dari pendampingan ibu saya, dan yang tercinta teman-teman sekalian. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih karena panjenengan sudah kesorabu di sini untuk bersama-sama kita mengkomunikasikan visi sekolah. Jangan tegang-tegang ya Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Jadi begini Pak Satyo, di SD itu ada 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum merdeka, dan yang kedua KPSP masih pakai kurtilas. Nah, yang masih pakai kurtilas itu kelas 3 dan kelas 6. Saya sendiri guru kelas 3 yang belum pernah dilatih kurikulum merdeka. Jadi kalau kelas 2 dan kelas 1 sudah. Jadi nanti kami sama-sama belajar. Karena saya memang belum sedikit banyak saya belum pernah dilatih, tapi belajar dari CGP. Oh,
kan di sana. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya bisa mulai dulu. Jargonnya SD Negeri 2 Purbalingga adalah selangkah lebih maju. Kita punya tepuk semangat Pak Satyo. Kita pamerkan dulu ya teman-teman ya. Tepuk semangatnya galon 2, kemudian siapa kita? Galon 2, selangkah lebih maju. Tepuk semangat. Semangat. Semangat luar biasa. Yes. Siapa kita teman-teman? Galon 2, selangkah lebih maju. Itu Pak. Oke. Kita akan bersama-sama hari ini mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Karena ini sifatnya adalah kerjasama, mari kita berkolaborasi dengan baik. Teka-teki dulu. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Gak usah susah-susah. Ayo. Jadi bingung kok. Ayam jadi bingung. Ada lagi? Ayam jadi ayam. Ayam jadi ayam. Ada lagi? Jadi ayam goreng. Jadi ayam goreng. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau gajah jadi ayam, singa jadi ayam, kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Jadi banyak. Ayamnya jadi banyak. Betul, tepuk tangan. Biar kita nggak tegang. Ini nggak usah dicatat, nanti saya bagi. Siapa tahu lah. Ya, siapa tahu ulangan ya. Ya. Iya. Nah ini karena kami ada yang belum umur Pak, jadi saya awali dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, KHD. Kemarin ada yang masih mempertanyakan KHD itu apa? Ternyata Ki Hajar Dewantara. Jadi nilai guru penggerak itu semua berpusat kepada Ki Hajar Dewantara. Jadi kita akan kembali ke filosofinya Ki Hajar. Tidak ke Montessori kemana-kemana, itu hanya hubungan saja. Kita kembali ke Ki Hajar Dewantara. Pendidik itu hanya menuntun tumbuh. Karena anak-anak punya kodrat alam dan zaman. Kodrat anak itu merdeka. Nanti merdeka yang seperti apa? Itu nanti saya sampaikan di budaya positif saja. Kalau di sini kepanjangan. Yang penting merdeka itu tidak tergantung pada orang lain. Jadi dia bergantung pada diri sendiri. Pendidikan semua berpihak pada anak. Di istilah KHD itu berhamba pada murid. Tapi itu hanya istilah. Intinya semua pendidikan adalah berpihak pada anak. Anak bukan tabula rasa. Jadi kita tidak menggambar kertas kosong ya. Mereka sudah membawa bekalnya sendiri. Kita membantu untuk memperbaiki dirinya menjadi manusia yang seutuhnya. Inti dari KHD, budi pekerti. Karakter kita yang baik, yang jelek dibuang. Itu budi pekerti antara pikiran, rasa, dan perbuatan harus sama. Kemudian kita ini ibaratnya seorang petani yang menanam di sawah dengan sangat telaten dari mulai benih sampai panen. Ini ya, kita harus memupuk mereka. Nah, ini filosofi Ki Hajar. Saya ambil fotonya dari sekolah. Yang pertama berpihak pada siswa. Kemudian yang kedua merdeka. Budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, menghargai keberagaman. Ini inti yang tadi, yang panjang-panjang tadi. Intinya ini filosofinya. Profil pelajar Pancasila, mungkin Bapak Ibu lebih memahami, intinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian peran guru penggerak berpusat pada siswa, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu, ayo yang belum mendaftar guru penggerak silakan. Karena menjadi guru penggerak itu pelatihannya sangat menyenangkan. Jangan dilihat tugasnya. Lihatlah saja ketika kami berkumpul bersama teman-teman itu
luar biasa. Mainnya ya Pak, mainnya sambil belajar, itu seru sekali. Ini pembelajaran berdiferensiasi. Saya sendiri belum dapat modulnya, tapi kira-kira nanti kita ke visi itu kita harus memperhatikan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya memperhatikan perbedaan pada anak di kelas. Ini teknik untuk belajar di mana guru menggunakan berbagai metode untuk tiap-tiap anak yang berbeda sesuai kebutuhan mereka. Ciri-cirinya lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Jadi murid tertarik dulu, kemudian kurikulumnya didefinisikan secara jelas, terdapat penilaian yang berkelanjutan, guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid. Contoh, murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalau ini sudah punya bayangan ya, ini kelompok ini, yang sana yang lebih mahir, nah itu dibagi. Kemudian yang bukan contoh, pembelajaran diberikan secara klasikal atau bersama-sama. Bisa tidak bisa, kamu harus mengerjakan. Itu yang sekarang kita lakukan. Mudah-mudahan besok ketika tanggal 17 pertama kali kita mengajar dan seterusnya kita sudah bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini visinya SD Negeri 2 Purbalingga. Membangun generasi unggul berkarakter dan berwawasan lingkungan. Seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa visi kita sudah bagus dan ada berwawasan lingkungan karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Sekarang saya akan membantu Bapak Ibu memfasilitasi apakah ini ada pertanyaan nih. Yang pertama adalah melengkapi kalimat rumpang. Ini saya ajak Bapak Ibu main game ya dengan tugas ya. Sebentar. Salah. Ya. Oke, ini ada 6. Jadi nanti setiap Bapak Ibu mengisi ada 6 ya. Yang pertama, saya memimpikan murid yang langsung jawabannya saja. Saya memimpikan murid yang ada yang mau pakai spidol. Saya memimpikan murid yang titik-titik. Ya, jawabannya saja. Terserah Bapak Ibu, mau 1, mau 2, monggo. Mau pakai huruf besar semua biar sudah dibaca, jangan huruf kecil semua ya. Nanti ditempel di sini. Saya memimpikan murid yang dalam belajar ini kita tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya, jadi kita belajar sama. Bagi yang sudah selesai, silakan tempelkan. Saya memimpikan murid yang, saya maunya murid yang seperti apa? Langsung tempel di sini. Oke, boleh Ibu. Monggo. Iya. Nggak apa-apa, mau nempel sendiri atau ditempelkan sama saja. Yang penting Bapak Ibu menyuarakan pendapat. Iya. Iya. Mantap, ya. Tulisannya besar-besar, nggak apa-apa supaya saya mudah membacanya nih. Ini yang paling pintar ini. Ini Bapak Selamat dari Tendik, Pak, mewakili Tendik. Tendik yang lain sudah sibuk. Oke, sambung. Sudah semua, oke? Budia sudah? Pokoknya kayaknya masih Iya, monggo. Kita tunggu Budia. Jangan nyontoh Bu. Gak boleh nyontek ya. Orang banyak. Jangan 2 paragraf, 2 kalimat saja. Dulunya ditempelkan sendiri. Gak apa-apa.
ya, tidak ada namanya di sini. Saya memimpikan murid yang berkarakter, pandai. Saya memimpikan murid yang kreatif, berkarakter, yang pintar dan benar. Nah, ini pintar benar. Percaya diri, kreatif dan mandiri. Kreatif, memiliki karakter baik, soleh dan solehah serta bertanggung jawab. Ini kayaknya dua agama ya. Berkarakter, memiliki nilai, sopan dan santun serta berkembang sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Berakhlak yang baik, ilmunya bisa bermanfaat dan rajin beribadah. Ini juga dua agama. Ada dua Pak. Ada dua agamanya Pak. Berkarakter dan kreatif. Saya memimpikan murid yang mau menyampaikan pendapatnya dengan baik. Ini mimpinya Bapak Ibu ya. Semuanya saya juga punya mimpi. Sama, tapi sudah disampaikan di sana. Sekarang yang kedua. Tugas kedua. Iya, iya. Saya percaya bahwa murid adalah Saya percaya bahwa murid adalah monggo yang sudah selesai silakan ditempel. Ya, udah. Monggo. Ya. Ayo jalan lagi biar sehat. Jalan lagi biar sehat. Ayo Pak Santo, berapa 5 paragraf? Jangan 5 Pak, banyak sekali. Pak Wato mau baca jalan? Sudah? Ya. Putari lagi. Sudah semua? Ini belum. Oh belum. Mau titip Bu? Sudah. Oh sudah Putari Bu Manda. Ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Saya percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi berbeda-beda, memiliki bakat alam yang belum berkembang, seperti apa ini? Seperti slime bisa dibentuk dan diarahkan. Anak-anak yang mempunyai cita-cita mulia, individu yang unik, mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, teman belajar dan berdiskusi dalam hal kebaikan, pewaris ilmu yang dan penyelamat negeri. Wow. Anak yang pintar. Saya percaya bahwa murid adalah semuanya pintar, tidak ada murid yang bodoh, asalkan telaten dan mau berusaha dengan tekun. Oh, keren sekali gurunya. Individu yang memiliki keunikan dan kelebihan dari Allah. Amanah yang harus dikembangkan bakat dan karakternya dan kecerdasannya yang berbeda-beda. Jawabannya keren semua. Ayo tepuk tangan dulu Bu Guru. Yang ketiga, ini pokoknya ngisi terus. Di sekolah saya mengutamakan, bisa satu kata boleh? Di sekolah saya mengutamakan, boleh satu kata saja boleh. Dua kata juga boleh, hanya juga boleh. Monggo. Ya, di bawahnya sini, nggih.
Ya, boleh. Saya ambil lewat, Pak. Ayo, Pak. Bisa, Pak. Oh, sudah. Ya. Pokoknya kerjanya nanti nulis tanggal gitu, ya. Nggak apa-apa ya. Biar nggak mager. Sambung, ya? Sambung, ya. Di sekolah saya mengutamakan karakter. Saya mengutamakan tanggung jawab, ilmu dan berkah dari Allah, kenyamanan dan kebahagiaan siswa, pembelajaran karakter dan interaksi positif, kebahagiaan siswa, kewajiban, kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, kebebasan siswa dalam belajar, kepentingan sekolah dan peserta didik, kebersamaan, kenyamanan, dan ketentraman. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Yang keempat. Jadi kayak anak-anak ya. Murid saya di sekolah sadar betul bahwa murid saya di sekolah sadar betul bahwa saya ini apa? Saya Gurunya maksudnya. gurunya, gitu. Murid saya di sekolah. Kita flashback ke murid-murid, gitu. Bahwa tadi nggak apa-apa, tenang aja, jangan ya jangan ya, yang nggak punya murid ini kan soalnya sering melayani murid juga. Gurunya. Iya, gurunya, saya sebagai guru. Gurunya pasti kalau SD super bawel, gitu. Susah mengurusi sendiri. Kenapa Pak? Yang sudah sampai boleh dikumpulkan. Ya, enggak apa-apa. Sesuai dengan kata hati panjenengan sedaya. Pak Putih jadi malu. Ayo, enggak apa-apa. Berhadiah snack kalau maju pertama katanya. Snack kedua. Mau nggak ditempel di sebelah sana boleh, di sebelah sini boleh. Ini satu lagi. Pak Putih maju sendiri. Pulang. Apa juga harus aja? Iya, biar bareng sama Bu Mada ya. Soalnya kan betul nih. Betul banget. Betul ya. Bisa kita tanda baca. Tanda baca dalam kurung titik. Belum diperiksa, belum bisa dan tanda titik ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Murid saya di sekolah sadar betul bahwa saya akan marah kalau murid saya nakal dan tidak disiplin. Saya juga manusia. Bahwa saya manusia biasa. Saya juga manusia biasa. Perfect sekali. Guru adalah teladan yang
baik. Tuh, semakin ke sana semakin kecil. Bahwa saya ini mengutamakan kedisiplinan dan norma-norma tingkah laku kesopanan dalam pembelajaran sehari-hari. Ingin belajar dengan anak-anak dan mengajak anak-anak untuk melaksanakan ketertiban sekolah. Saya adalah gurunya dan ibu di sekolah tanpa melupakan tata krama. Bijaksana dan belajar dapat berdampak positif. Guru yang bisa membantu dalam banyak hal. Saya mengajak anak untuk selalu belajar dan teman belajar yang menyenangkan. Satu lagi, nomor G. Ya. Saya dan guru lain di sekolah yakin untuk dapat snack pertama dia. ya. Oh, kurang satu ya, baru 5. Ya. Baiklah Bapak Ibu, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk bersama-sama memajukan sekolah SDN 2 Purbalingga dengan baik, menjadikan sekolah ini tetap sesuai dengan jargon selangkah lebih maju. Tepuk tangan dulu. Bersama-sama dalam melaksanakan tujuan dan cita-cita sekolah serta menjadikan SDN 2 Purbalingga menjadi sekolah yang selangkah lebih maju. Mendampingi, membimbing siswa dengan baik, memajukan pendidikan di Indonesia, dapat bekerja sama dengan baik demi kemajuan peserta didik dan institusi, meningkatkan prestasi sekolah dan dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik, melaksanakan tugas dengan maksimal, bisa membimbing dan mendidik anak-anak menjadi anak berkepribadian baik dan menjadi anak yang unggul dan sukses, membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya, bisa membawa dan menghantarkan siswa ke masa depan cemerlang. Terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu. Dopresnya selek Pak. Saya dan guru lain di sekolah paham untuk saya dan guru lain di sekolah paham untuk
Pak, sama presiden itu Pak. Kurang Bu, banyak-banyak. Terima kasih Pak. Saya dan guru lain di sekolah paham untuk bekerja keras, bekerja sama mewujudkan visi dan misi sekolah, selalu hidup rukun dan damai, kerjasama, menjaga nama baik sekolah, selalu berusaha menjalankan visi dan misi sekolah dengan baik, mengembangkan karakter anak sesuai kodratnya, selalu belajar guna meningkatkan mutu pendidikan, untuk terus belajar meningkatkan kualitas diri untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa, mengembangkan potensi diri demi tujuan visi misi sekolah, membantu mengembangkan kompetensi siswa dan menanamkan karakter yang baik, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Terima kasih sudah mengisi kalimat tentang ini Bapak Ibu. Itu kira-kira isi hati Bapak Ibu sekalian dalam membangun sekolah ini. Selanjutnya, visi sekolah kita. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Monggo, ada yang mewakili untuk menjawab? Ada? Ini nggak ini lisan saja dulu. Apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Atau kita nulis dulu supaya bisa berpikir bersama-sama ya? Mohon ini diisikan di lembar yang sudah dibagikan. Oh itu kok beda ya Pak? Enggak Pak, itu beda. Sudah? Enggak, itu beda ya Pak. Beda isinya. Beda isinya. Oh, Oh ini masih. oh iya. Apakah visi yang kita setelah ini pertanyaan? Oh iya enggak sesuai. Oh beda. Beda, iya. Rumah ya. Ini masih lengkap. Ini yang visi Yang tiga, oke. Apakah visi misi sekolah sudah berdua? Ini ternyata campuran. Ada ini visi. Yang ini. Untuk saya ini berada nih itu visi. Ya, tapi tidak sesuai itu. Yang ini. Yang apa visi? Ya. Visi sekolah. Maaf Bu ya. Untuk visi yang lebih ditayangkan, boleh tanya lagi. Visi Oh, visi yang tadi. ya. Belum. Membangun. Ya. Nah, Belum juga tidak. Bapak Ibu, mohon maaf ini visi yang ditulis Budia itu. Bukan visi sekolah Pak. Oh iya, maksudnya ditulis di pajak pelayanan itu membangun. Nah, padahal yang namanya visi kan mimpi, rangkaian kalimat, kata-kata yang berisi mimpi itu cerita yang ingin diwujudkan oleh lembaga di sekolah ini itu menjadi siswa yang atau generasi unggul berkarakter dan berwawasan lingkungan. Hanya di depan itu kalimat kata membangun. Nah, kalau membangun berarti selamanya membangun terus, jadi harap visinya itu menjadi siswa yang membangun. Padahal mungkin goalnya itu generasi unggul berkarakter dan berwawasan lingkungannya. Kata yang depannya membangunnya itu. Itu nggih, Pak Abi. Kalau membangun. Jadi membangunnya di
Apakah diganti kata Iya, kalau visi itu kan mimpi ya, cita-cita yang akan kita capai di sekolah inilah. Kalau visi membangun berarti ke depan bangun terus gitu ya, kapan selesai gitu. atau Oke. ada kata yang untuk ganti membangun menuju begitu atau ada yang lain? Kemarin terwujudnya, Oh, mewujudkan. generasi, ya. Terwujudnya gitu. Ya. Sebentar. Atau ditulis saja dulu kayak Bu Sukri jadinya. Nanti Terwujud. terwujudnya. Generasi unggul. Berkarakter dan berwawasan lingkungan ya. Monggo, Pak Kamu diisi dulu kembali. Monggo, itu lembar kerjanya kalau diisi ya. Tidak diberi nama juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Tuh, diberi nama boleh, tidak diberi nama juga boleh. Sudah. Ya, saya sudah. Sudah. Diisi. Lah kan. Masih stop. Tulisannya transparan deh.
supaya mudah, supaya kita untuk bisa berbicara, mengeluarkan pendapat. Yang pertama harus ditulis, kemudian kita akan sama-sama mengeluarkan surat pendapat nih, dengan soal apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Silakan Bu Dia. Selama ini sudah deh, karena sudah ada mencakup pendidikan karakter bagi siswa pemuda. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang berpendapat? Monggo Bapak. Sudah. Oh sudah ya, ada lagi kata-kata membangun diganti terwujudnya. Oke, ada lagi Bu Yun, barangkali mau berpendapat? Ya, menurut saya visi sekolah sudah berpihak pada murid. Nah, selain itu visi ini juga menjadikan siswa belajar dan berprestasi. Terima kasih Bu Yun. Ada lagi Pak Amanda? Ya, menurut saya sudah kalau visi tersebut sudah sesuai dengan cita-cita sekolah untuk membangun generasi unggul, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Terima kasih. Jadi kita sepakati bahwa ini sudah selaras untuk cita-cita kita untuk murid, nggih. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada? Monggo Bu Dia, Pak. Mungkin ini ya Pak, ada beberapa yang saya ingin tambahkan, yaitu mungkin kan terwujudnya generasi unggul, berkarakter, mungkin ada tambahan beriman dan bertakwa serta berwawasan lingkungan, mungkin seperti itu loh. Beriman Dan bertakwa. Ada lagi yang lain selain beriman dan bertakwa? Saya catat dulu. Sudah dalam Saya catat dulu beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa. Saya catat dulu ini. Belum saya terima. Ada lagi yang lain? Kata-kata yang lain? Pak Lutfi? Kalau di jawaban saya sih tidak. Oh tidak. Bu Lestari? Kalau saya, maaf ya Bu Dia, Iya. karena itu beriman dan bertakwa itu sudah masuk ke dalam Karena berkarakter. Berkarakter. Oke. Ada lagi? Mungkin atau Mas Santo? Sudah sepakat. Jadi begini Bapak Ibu, pada dasarnya di visi sekolah kita itu tidak boleh menyebutkan 5 kata yang dari profil pelajar Pancasila. Itu tidak boleh digunakan di visi. Jadi berkarakter sudah mewakili ya Bu Dian ya. Diterima teman-teman? Ya. Bapak Ibu guru, oke. Kita lanjutkan yang ketiga. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Monggo silakan. Yang belum bersuara Bu Ferry. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama? Kita bersama-sama untuk melaksanakan perubahan menuju yang lebih baik. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi kita? Monggo, silakan tunjuk jari atau langsung bersuara juga boleh. Gimana Bapak? Kalau menurut saya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai di sekolah? Menurut saya, hemat kami itu untuk perubahan frontal tidak hanya perubahan dari yang kurang baik sudah baik menjadi lebih baik. Ya, contoh tentang kebersamaan, kepedulian, sudah baik cuma mungkin ditingkatkan. Contoh misalkan ada kelas kosong misalkan, ini sih mungkin tidak terjadi di sini. Kalau saya, mohon maaf saya baru sini Pak. Lalu per 12 Mei Pak. Ada misalkan teman guru yang kebetulan halangan hadir, nah, ada koneksi dengan teman bersebelahan di kelasnya, kemudian ada saling repot gitu. Kemudian guru lain yang ada kesenggang waktu, kepedulian tanpa harus dimintai tolong ya Pak, langsung peduli ya. Dengan kepedulian, dengan semangat, beliau itu langsung masuk kelas itu bagaimana mengkondisikan siswa, karena bagaimanapun siswa terutama yang kelas rendah itu kalau tinggal gurunya itu pasti akan ini yang tidak. Misalkan ada guru lain, misalkan dia guru kelas 2, misalkan ada kelas kosong, minta mana SK-nya Pak, saya nggak jadi kelas. Nah, misalkan ada yang minta SK gitu, hanya sekedar kuliah aja kan minta. Ya sih guyon lah. Saya kan tugasnya kelas 2 kelas 3. Jadi perubahan ini ya
Ini sudah bagus banyak, lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Parso. Intinya adalah kita akan berubah menjadi jauh lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya, dengan apa kita lebih peduli dan bisa berkolaborasi antar semua lini ya. Ada lagi masukan lain? Tambah satu Bu, Oke, monggo Bu Lestari. lebih semangat. Lebih semangat. Lebih semangat lagi menghadapi perubahan. Ya Bu Dian? Lebih menjaga kekompakan ya, karena di sini di SD Darat 2 itu tidak ada guru yang paling hebat, semuanya hebat. Semua hebat, ya, Semuanya betul. hebat, gede. Jadi semuanya harus menjaga kekompakan bersama-sama untuk memajukan sekolah. Oke, terima kasih masukannya Bapak Parso, Pak Bu Lestari dan Bu Dian. Kita tetap harus semangat, bekerja sama, peduli dan kompak. Kemudian apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ini saya juga butuh data untuk dijawab ya. Kertasnya sebentar saya siapkan. Aduh. Iya, ini Konsepnya itu konsepnya salah ya. Konsepnya campur-campur. Ini apa yang dikasih? Ya, saya minta maaf atas kesehatannya yang memang gak berantakan. Sudah semua? Ibu Sukri sudah? Oh iya. Ini yang belum? Sudah semua? ini cukup ini saya Hukuman dari ini belum ada ini saya cek. Iya dulu. Tenun. Ini minumnya belum ya? Monggo silakan ya Bapak Ibu.
Betul, Bapak Ibu. Pertanyaan yang keempat adalah apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Silakan, kita kurang pendapat. Ada yang berpendapat? Melalui kegiatan kelas yang ada di sekolah. Bagaimana Bu Bibi? Melalui kegiatan ada. Melalui paguyuban kelas. Oke, komite juga mungkin bisa berperan, oke. Ada lagi Bapak Ibu yang untuk kita supaya bisa kolaboratif dapat dilakukan guru. Yang pertama lewat paguyuban, kedua lewat komite sekolah, dan ada lagi Semua stakeholder. semua stakeholder yang berhubungan dengan sekolah. Oke. Begitu? Ada pendapat lain Bapak Ibu? Pak Selamat, kayaknya ada pendapat lain? Mungkin antara orang tua, guru, dan sekolah itu bersama-sama saling bersinergi dalam membimbing anak-anaknya, tetapi ini di rumah maupun di lingkungan sekolah. Ya, saling bersinergi ini agak berat Pak Satyo karena orang tua di Galodro kebanyakan jadi menyerahkan anak sepenuhnya pada guru. Terima kasih ide-idenya Bapak Ibu. Kita lanjut ke kalimat berikutnya adalah pertanyaan berikutnya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bu Amanda sepertinya mau berpendapat. Pak Santo? Tidak apa-apa Ibu, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ada pendapat Bu Amanda? Apa yang bentuk kegiatannya? Intinya, saya cuma berpendapat, ini menurut saya untuk yang pertama, untuk mencapai tujuan visi sekolah bersama-sama, otomatis kita dari pihak sekolah dan orang tua melakukan rapat pembahasan terkait dengan diskusi untuk membahas visi sekolah ke depannya, terus langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, kegiatan apa saja yang akan dilakukan, sehingga nanti kita dari pihak sekolah dan orang tua nanti bisa bekerja sama untuk mensukseskan setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Yeah. Apalagi kalau misalnya di kurikulum merdeka kan ada PDIMAS, soal ada kegiatan praktek pentas seni atau apa kan bisa dari sekolah dan orang tua juga bekerja sama. Kata kuncinya komunikasi ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu untuk bekerja sama dengan wali murid. Biasanya kalau di SD Galor Pak, hari Senin masuk sekolah, pertama masuk sekolah, kemudian hari Sabtu kita mengundang wali murid. Mungkin nanti kita ketika mengundang wali murid bisa mensosialisasikan visi kita bersama-sama. Ada lagi Bapak Ibu pendapat yang lain? Bapak? Tambah saja untuk yang dilakukan guru, orang tua dalam rangka pemenuhan di sekolah, itu yang pertama dari sumber pemikiran dan dedikasi dari teman-teman guru, dan juga bantuan usul saran maupun dalam bentuk finansial dari wali murid dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah melalui forum paguyuban kelas maupun komite sekolah. Ya, tadi sampaikan kan sinergi kerjasama antara stakeholder yang ada di sekolah dan beberapa teman juga lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada lagi masukan lain selain Bu Mane dan Pak Marso? Mungkin ada lagi? Bu Tari? Mungkin intinya menjalankan tugas pokok masing-masing dari guru, dari kepala sekolah dan orang tua itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ditambahkan oleh Bu Tari, tupoksi kita masing-masing, kita harus melaksanakan tugas pokok masing-masing dengan lebih bertanggung jawab supaya kita bisa bersinergi bersama-sama. Kita lanjut Bapak Ibu. Program apa yang dapat diterapkan 1 tahun ke depan? 1 tahun dulu deh, yang jangka pendek nanti. Kita 1 tahun ke depan mau apa? Ada 1 tahun ke depan. Tahun ini ya, 2024, 2023, 2024, 1 tahun ini kita mau apa? Mungkin perwakilan saja kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 5, atau bagaimana kita bareng-bareng? Kemudian kayaknya ada yang Mungkin ingin 1 disampaikan. tahun ke depan mungkin pembenahan dalam hal itu penanaman pohon di Park yang Adiwiyata. Nah itu untuk apa Adiwiyata kan nasional karena harus dilaksanakan ya
Karena kalau enggak kita nanti kembali lagi ke kayak tanggung jawabnya ya. kelas itu punya tahapan masing-masing. Ya, untuk 1 tahun ke depan usul dari sini Adidiata untuk mempertahankan Adidiata, kita harus kembali mempertahankan gelar sekolah Adidiata nasional. Jadi kita perlu penghijauan kembali di kelas-kelas. Untuk yang lain kita mau akreditasi sekolah nih Pak? Oke, mau akreditasi sekolah bulan bulan Juli ini kita akreditasi sekolah, kemudian bulan September kita akan akreditasi perpustakaan, mempertahankan gelar Adidiata. Kemudian ada lagi untuk yang akademik mungkin Bapak Ibu. Kita mau mapsi, sebentar lagi kita mau mapsi tanggal 5 Agustus. Apakah guru agama dan Pak Guru agama punya target untuk juara atau lomba di akademik dan akademik ya disatukan aja, jadikan satu ya, lomba akademik, lomba non akademik. Kita targetnya juara, begitu Pak? Juara tingkat kecamatan atau juara tingkat kabupaten? Atau nasional Pak? Sama seperti pramuka kemarin kita. Kalau mapsi provinsi ya Mas? Mapsi provinsi, karena dengan OSN. Kalau pramuka sudah sampai Bimbil, berarti tahun depan siaga sudah sampai provinsi ya Mas? Ada OSN gimana Bu? Kalau Provinsi. iya, kalau OSN saya insya Allah akan berusaha untuk ini. Kemarin lomba akademiknya memang hanya dapat 1. Memang waktu itu akademiknya memang hanya ada lomba 1, tidak seperti tahun-tahun yang dulu. Kalau tahun-tahun yang dulu kan ada cerdas cermat, terus apa lagi Bu? Banyak sekali ya. Untuk tahun kemarin kan hanya OSN dan kita ya dapat 1 begitu. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan tahun depan ya semangat lagi ya. Sudah mudah-mudahan kumpul di sini mengumpulkan visi hanya ada 1 dan dapat 1. Secara akademik kita harus peningkatan KKM sudah ditetapkan kemarin bersama-sama setiap guru dengan rekan sejawat. Kemudian untuk lomba-lomba akademik kita akan maju, yang pertama kali adalah mapsi nanti tanggal 5 Agustus, targetnya provinsi. Kemudian di ekskul kita banyak ekskulnya apa saja ya? BTK, kaligrafi, pramuka, karate, TK, taekwondo, nari, teater, band. Yang sudah maju, yang sering juara baru seni tari, yang lain belum. Jadi kita target LKTV juga. LKT, komputer. Semoga untuk akademik dan akademik dalam 1 tahun ke depan kita bisa juara, selalu lebih maju dari sekolah yang lain. Untuk akademik dan non akademik, kalau untuk pemberdayaan bagaimana Pak untuk 1 tahun ke depan? Untuk pemberdayaan dari sekarang yang ada di SD 2 kembali. Kalau yang pertama tentu penataan dari tenaga pendidik, karena sampai detik ini kita masih dalam proses menunggu dari tenaga yang harus ada, idealnya kurang 7, tapi sampai hari ini belum satu pun yang singgah di sini. Kurang 7 Bang. Monggo lah, saya di forum ini mengajak teman-teman. Kita kemarin sudah ditinggal oleh 3 teman kita yang menjadi kepala sekolah, dan yang 1 lagi ke Riyadh. Mari kita buktikan bahwa teman-teman terpilih kita, terbaik kita sudah menjadi pemimpin di sekolah lain. Kita buktikan bahwa kita mampu untuk membuktikan diri bahwa Galor 2 tetap maju. Jangan sampai dengan teman-teman kita yang di kepala sekolah kita menjadi turun. Itu membuktikan bahwa kita ketergantungan. Punya ketergantungan untuk ditinggal saya Galor 2 terus tidak ada apa-apanya. Jangan, marilah kita bersama-sama tetap belajar, semangat melalui berbagai media. PMM sebagai salah satu media yang untuk meningkatkan kapasitas guru kita manfaatkan, dan juga tingkatkan dedikasi kita pada sekolah. Jadi
janganlah setiap langkah dihitung dengan rupiah. Maksudnya gitu. Jadi jangan setiap langkah dihitung dengan rupiah. Itu yang marilah kita tingkatkan semangat itu. Tanpa rupiah pun kan kita sudah digaji Pak Bung gitu. Dapat gaji sertifikasi, mari kita tadi saya pokoknya hindarilah setiap langkah dihitung dengan rupiah. Semangat Pak Bung nggih. Semangat. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita kekurangan 7 nih Pak, 7 loh Pak, dari 18 kelas itu kita kurang 7 guru. Jadi kita Bapak Ibu yang tersisa memang harus menyingsingkan lengan baju, berkolaborasi, kita harus sehat lahir batin. Begitu ya Pak? Bersama-sama kita buktikan pada siapapun yang meremehkan sekolah kita bahwa kita tetap selangkah lebih maju. Begitu Pak Pastor? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk semangat kita. Ya. Sepertinya ini sudah selesai. Begitu ya Pak? Oke. Jadi Bapak Ibu, acara kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita sudah membangun visi bersama. Semoga 1 tahun ke depan kita bisa mewujudkan visi ini dengan bekerja sama, berkolaborasi lebih baik lagi dengan semangat saling menjaga ya Pak. Semoga kita semua sehat lahir batin demi anak didik kita, demi kemajuan sekolah kita. Akhir kata buat teman-teman yang belum mendaftar ke calon guru penggerak, silakan mendaftar. Semua kegiatannya adalah kita fokuskan untuk kemajuan sekolah kita dan murid kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sinambi-sinaknya Bapak Ibu, lembar kerjanya dikumpulkan ya. Oh ini ada, saya minta tolong ibu-ibu, ini hanya 5 ya, hanya 5 untuk perwakilan kelas. Kelas 1 karena kelas 1 berarti dikasih Pak, walaupun gurunya sedang PPDB atau yang ada saja di sini yang survei. Oh, yang Yang ada saja. ada saja ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Kelas 3 diwakili oleh Bu Guru dan Pak Guru Agama. Oke. Terima kasih. Silakan bekerja sama. Ini boleh. Tapi yang ditulis namanya satu. Kelas 2 sudah. Kelas 3 dulu. Kelas tidak ya? Perwakilan ini kerjasama dengan Pak Guru kelas 3. Yang ini tidak harus sekarang, Bapak Ibu bisa dikerjakan di kantor. Oke, ini sudah acaranya sudah selesai. Monggo. Besok kita lanjut lagi ya budaya positif ya. Saya besok kasih nyatanya daripada nanti sudah ada murid terus susah mengumpulkan semua yang sudah ya. Iya. Kalau mau foto dulu Pak? Oke, monggo. Kita foto-foto dulu Bapak Ibu. Di mana? Di sini. Ya. Atau di luar? Bagus di sini. Oke.